dia. Coba ya diomongin, heh monyong kamu, apa mulut kita langsung mancung? Enggak, gini-gini aja. Malah mulut dia yang jadi mancung. Coba nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Wengeng, susah. Tenang aja, nggak apa-apa. Kan aku udah tobat, kok udah berbuat baik, dia malah menghujat, menghina, ya dia yang rugi. Masa dia yang jahat, kita yang dihukum? Ngaco, nggak baik. Ya, tenang aja udah. Tapi agak aib saya digali-gali. Coba orang kalau ngegali aib ya, begadang tuh orang. Iya, nyari foto teteh yang di Facebook yang paling culun dulu dicari. Dicari-cari aibnya. Dia begadang, kurang makan, kurang tidur. Besoknya tipes itu orang. Demi nyari aib kita. Coba orang yang ngakunya cinta sama kita aja nggak segitunya tuh ngerelain waktu. Berarti dia tuh yang paling cinta sama kita. Ya, kasih bolu lah, kasihan. Ada, tenang. Tapi kan aib kita jadi diumbar. Yang orang lain sebutin, kehinaan yang orang lain sebutin lebih sedikit daripada kehinaan kita yang asli. Allah tahu kok kita pas sendiri pernah ngapain aja. Masa lalunya ngapain aja, enggak tuh nggak dibongkar. Tenang aja, biarin. Ya, tapi kan jadi kita udah nolongin dia, dia malah jahat. Ya kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka, weh. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Rugi. Emang surga kita di mulut dia? Enggak, tenang aja. Tapi kelakuannya nyebelin. Alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ya. Tapi kita dijahatin terus. Saya tuh bakal mati, cita-cita ke sorga. Nabi Adam aja diusir dari sorga, dosa cuma satu. Saya pengen ke surga, emang dosanya satu? Enggak. Terus saya mau ke surga pakai apa? Sholat lupa rakaat melulu, istighfar jarang, sedekah diirit-irit. Berarti kan perlu digugurin dosanya. Tahu-tahu ada yang mencaci, lumayan gugur dosa. Makanya pengen nganterin kue bolu nih ke dia. Nanti kalau ada di luar stok kue bolu ya. Buat ya biarin aja lah. Maha benar netizen dengan segala komennya, biarin aja. Luar biasa ya kakak-kakak di sini. Orang bilang katanya direnggut kebebasannya, enggak tuh masih bisa pada cetar make up semua. Dapat bedak dari mana? Masya Allah. Masya Allah. Nih, ngaji kayak gini hati tambah gelisah atau tambah tenang? Berarti kita baru aja membuktikan firman dari Allah surat 13 ayat 28. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Tuh sebagian pada hafal. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Kita dari tadi nggak lagi ngapa-ngapain, cuman ngomongin Allah. Kalau ngomongin Allah ya otomatis ingat Allah. Kayak kita ngomongin gajah pasti kebayang gajah, ya. Kita ngomongin Allah, ya kita ingat Allah. Ingat Allah, hati jadi tentram. Ya udah, benar berarti firman Allah. Bukan berarti omongan si Koko si Koko mah nggak bisa apa-apa. Ya, karena kalau suka kasih syarat, kalau pengen ngaji sama Kode ini ada syaratnya. Gaya, kiai aja nggak ada syaratnya. Ini kiai bukan, ada syarat. Tapi penting syaratnya, cuman satu. Yang diingat bukan si Kokonya, tapi pencipta si Koko. Ingat bukan si Kokonya, tapi pencipta si Kokonya, ya. Beneran, ya nggak bisa apa-apa. Nih, misalkan kalau kajian umum ya, misalkan pada datang kajian di luar, siapapun ke surganya Allah, nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa. Ya. Gitu. Tapi kan Koko udah tobat, nggak pernah dapat SMS selamat tobat Anda telah diterima. Jadi udah weh. Tenang aja, ya. Pokoknya kalau pengen semuanya tidak ada kerugian, ingatnya nyambungnya ke Allah aja, ya. Kenapa masih rugi? Ya kita standar bahagianya yang salah. Kayak misalkan gini ya contoh. Ada teman saya ngoleksi buku komik, ya. Dragon Ball, Doraemon, hilang satu aja buku komiknya, nangis dia ngejerit guling-guling kayak tempura, ya. Ada kawan saya yang lain lagi,
pamannya meninggal, diwarisin buku komik berapa lemari gitu. Hilang satu lemari waktu dikirim, nggak nangis, dia biasa aja. Apa bedanya? Beda sudut pandang doang. Ya, lihat. Kok sholat sih sholat dia, tapi ketinggalan sholat nggak nangis. Pas kehilangan jabatan baru nangis. Berarti ilah di hatinya? Ya jabatan, udah. Nah, kalau kita masih gampang sedih, ngeluh, tinggal cek aja apa yang di hati. Kata Imam Ibnu Taimiyah kayak begini. Kalau masih gampang sedih, karena kita membaguskan dunianya, tapi menghancurkan akhiratnya. Gimana maksudnya? Misal, rumah kita di ujung jalan. Kalau saya bilangnya rumah kita, seolah kita sudah menikah ya. Maksudnya teh gitu ya. Kadang ada ibu-ibu nanya, kok anak kita, entar dulu anak kita tuh gimana ceritanya? Perasaan saya nggak nikah sama ibu. Bayangin kita punya rumah di ujung jalan. Dan untuk nyampe rumah itu, kita harus naik jembatan. Ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Kasih karpet empuk, pegangan dari emas, lampu sorot, lampu hias, pengharum ruangan. Tapi rumahnya dibiarin bobrok. Pintu jebol, atap bolong, kaca pecah, tembok retak. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan, betul? Nah, kita teh lagi di jembatan. Namanya dunia. Kenapa gampang sedih? Ya udah tahu ini teh bakal ditinggalin, tapi kita perindah terus-menerus dan bakal ditinggalin. Pantesan bete melulu. Bukan berarti nggak boleh punya, tapi harus baru jadi kebaikan kalau jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Karena kadang demi si jembatan itu ada yang rela ngelakuin segalanya. Ya. Oh, berani ngambil yang bukan haknya. Oh, berani ngelakuin yang Allah nggak suka. Yuk tadi kita bicara keberkahan. Kalau memang yang bahagia itu hanya yang sudah kaya, berarti Allah yang nggak adil. Kan yang bagiin rezeki Allah. Masa yang udah dibagiin rezeki banyak aja baru boleh kaya? Tapi yuk selalu kita lihat, kok uang dia lebih banyak tapi lebih depresi, ada? Yang udah punya posisi tapi mencuri dari rakyatnya, ada? Yang pasangannya udah cantik masih selingkuh, ada? Nggak usah ngegas deh, tenang aja ya. Saya nggak ngomongin suami kalian, nggak ya. Suami kalian soleh semua insya Allah ya. Kan seperti itu ya. Kalau kan katanya itu semua sumber kebahagiaan. Enggak, tapi itu gitu weh ya. Kenapa? Ya gitu weh. Mohon maaf ya logatnya Sunda. Kalau saya pakai Mandarin tambah pusing soalnya ya. Insya Allah. Udah gitu aja, tenang aja, nggak apa-apa. Dan kita lihat ya, ada orang, pernah kenal nggak sama orang? Atau mungkin kita pernah menjadi yang seperti itu. Nyari duit dari gelap sampai gelap, sebelum subuh udah berangkat, setelah isya belum pulang. Kaya enggak, banyak utang iya, ada? Ada? Loba? Seueur? Insya Allah. Kok bisa-bisanya ada orang yang, kan sama kan? Satu harinya saya, satu harinya kita, satu harinya Nabi, sama-sama 24 jam. Sama-sama perlu tidur, sama-sama perlu makan, sama-sama perlu kerja, ya. Tapi kok malah ada orang yang meninggal, malah disyukurin sama orang, mati juga itu orang. Ada kan? Iya. Tapi ada orang yang begitu meninggal, ya Allah manfaatnya masih kerasa sampai sekarang. Ya. Kalian tahu buku Iqra? Buku yang buat belajar ngaji ya. Udah tahu yang warna hitam. Siapa di sini yang bisa ngaji atau anak cucunya bisa ngaji karena buku Iqra? Banyak ya. Manfaat luar biasa. Kenapa kok tiba-tiba jadi bahas buku Iqra? Penulisnya, tahu nggak penulisnya siapa? Ada foto kiainya tuh di belakang megang tongkat. Siapa? Kiai Haji As'ad Humam, Masya Allah. Tolong diingat ya, karena salah satu adab dalam baca kitab kita mesti tahu siapa penulisnya. Kiai Haji As'ad Humam. Kenapa beliau cetakan buku Iqra, terakhir baca laporannya ya, artikelnya ya. Cetakan buku Iqra yang terjual secara resmi itu telah terjual 150 juta kopi. 150 juta. Berarti meskipun beliau udah wafat, setiap hari dapat transferan pahala dari 150 juta orang baca Al-Quran kepada beliau. Dan punten, Indonesia teh tahu sendiri, belum yang bajakannya, ya nggak? Kalau kira-kira si pembajak nggak izin ke keluarganya kiai, dia main sebarin gitu aja, tetap jadi pahala jariah nggak buat si kiai, Pak Kiai? Tetap. Dan kadang bukan satu Iqra satu anak. Satu Iqra, satu TPQ, isinya 30 anak. Satu dari anak itu misalkan nanti jadi kiai, punya santri lagi 1000, diajarin ngaji lagi, bertambah lagi berkali-kali lipat. Coba, ya. Padahal, saya lagi, kenapa beliau kenapa pegang tongkat? Karena dari umur 18 tahun udah nggak bisa jalan, udah lumpuh.
Tuh, makanya pegang tongkat. Beliau mau ngapain? Ngambek sama takdir Allah, ya. Sedangkan dia tahu Allah Maha baik. Dan pikirannya bagus mindsetnya. Beliau sadar bukan ahli Quran, bukan ahli hadis, bukan ahli tafsir. Apa yang dipahami huruf hijaiyah, ya udah itu yang diajar. Niatnya benar, Allah langgengkan kitabnya sampai sekarang masih ada. Dan mindsetnya bagus ketika ditanya, aduh, umur 18 kan umur teteh lagi cantik-cantiknya, betul? Wah, mekar merona lah itu mah ya. Masya Allah. Udah gitu kalau laki-laki juga sama, usia baru lulus SMA, masih bugar-bugarnya pengen main. Nah ini beliau harus lumpuh. Mau gimana? Bagus pikirannya ya. Kalau ditanya sama orang, gimana ini kakinya seperti ini? Mungkin kalau kaki saya ada, saya lagi pergi maksiat. Kalau dipakai maksiat dengan kondisi kayak gini, bukankah saya berarti sedang dipersulit ke neraka? Kalau saya sedang dipersulit ke neraka, bukankah berarti saya sedang dipermudah ke surga? Maka sungguh nikmat kondisi saya seperti ini. Coba punya hati yang kayak gitu. Apa sih yang bikin kita sedih melulu? Kan sederhana. Karena kita salah meletakkan kebahagiaan. Contohlah kita beradu sama anak kecil ya. Kenapa anak kecil itu lebih gampang bahagia? Sederhana. Padahal orang dewasa sama anak-anak pengetahuannya banyakan siapa? Dewasa. Orang dewasa sama anak-anak uangnya banyakan siapa? Dewasa. Kecuali mungkin Rafathar sama Cipung ya. Mereka agak beda ya. Mereka nggak request tahu-tahu lahir di situ ya. Tapi kan secara umum kita lebih banyak duitnya, kita lebih banyak ilmu pengetahuannya, tapi lebih sulit bahagia daripada anak-anak. Kenapa? Sederhana. Anak-anak itu di hatinya belum ada pesaing Allah. Meskipun dia juga nggak ngerti ibadah yang benar tuh gimana. Kita makin gede, gini ya rasanya pegang duit enak. Gini ya rasanya punya jabatan enak. Gini ya rasanya viral enak. Ya, itu kita biarkan menjadi pesaing Allah di hati kita. Ketika udah ada pesaing Allah, sedangkan hati digenggamnya oleh Allah, wajar tinggal Allah bikin sedih, gampang. Punya mobil satu, gaulnya sama yang punya showroom mobil, berasa miskin lagi. Ya. Kebeli gelang emas 5, gaulnya sama yang punya toko emas 5, berasa miskin lagi. Ya. Gitu ya terus. Nih Bu ya, saya kasih ibu misalkan uang 500.000. Senang? Senang. Begitu dihitung 500.000 asik dapat gope. Ngelihat sekeliling, kok yang lain 1 juta semua, cuman saya yang gope. Jadi senangnya berubah nggak? Ubah jadi bete. Ya karena kita meletakin standarnya itu. Kenapa harus kayak gitu? Dulu waktu kecil bisa tuh bahagia tanpa pakai itu semua. Kenapa makin gede malah makin kurung dengan kebahagiaan masing-masing? Nah, Islam itu datang untuk melepaskan dari perbudakan, bukan hanya gampang sakit hati. Gaji 20 juta, saya mah baru bahagianya nanti kalau rumahnya segede dia. Nih, gitu ya terus. Ya. Tahu nggak kenapa bunuh diri itu dosa? Yang bunuh dirinya bilang kayak gini, kan mati itu takdir. Mungkin Allah emang takdirin aku matinya bunuh diri. Coba, gimana jawabnya? Ya. Jawabnya gini ya. Quran surat 14 Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidanakum. Barang siapa bersyukur nanti ditambah nikmatnya. Hati lanjutannya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa kufur, kufur tuh suka saya bahasain sok-sok amnesia sama nikmat Allah, ya. Ya, nikmat Allah banyak di sini kita mungkin sama lagi di dalam jalanin masa hukuman, tapi bisa ketiwi. Ada yang di sana dengan uang luar biasa, stres tiap hari, untuk tidur aja harus minum pil tidur. Ya. Ya. Dengan akhirnya jalan itu semua. Lalu kalau ada orang yang izin mohon maaf bunuh diri, penyebabnya biasanya apa? Stres, depresi. Pertanyaan saya satu, ada nggak orang di luar sana yang masalah hidupnya lebih berat daripada si orang yang bunuh diri? Bukan cuma ada, banyak tadi jawabannya. Tapi dia malah tambah santun, tambah tawadu, tambah rendah hati. Terus kalau misalkan kita dapat masalah yang masalahnya banyak orang lebih berat dan nggak mungkin lewatin kemampuan kita, ya punten, karena kata Allah tadi, barang siapa kufur, lupa sosok amnesia sama nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Karena bohong dibilang hidup nggak ada nikmat mah.
Yang tidak ada cuman syukurnya aja. Ya. Oh suami saya kayak gini kok, bla 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 dan yang lain-lain. Nggak akan ngalahin Firaun ya. Ntar dulu kok suami saya lebih parah dari Firaun. Bohong ya. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Nggak ada yang lebih parah soalnya. Ya. Emang apa aja kelakuannya? Naruh anduk sembarangan. Ngambil baju atasnya nggak diangkat dulu, kan berantakan kok. Laci nggak dibuka nggak ditutup lagi. Naruh gunting nggak ditaruh di tempatnya lagi. Udahlah, hitung-hitung investasi itu mah. Bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa diampuni. Soalnya ibadah kita segitu-gitunya. Sholat lupa rakaat melulu, istighfar jarang, tapi kadang cita-cita nggak nanggung. Saya mah nanti meninggal pengen tetanggaan sama Nabi surganya. Malaikat geleng-geleng, amalannya apa si teteh ini ya? Tapi Allah pengen ngabulin. Tapi kan nggak bisa digugurin karena ibadahnya kurang. Tahu-tahu harus digugurin. Teman kerjanya ada yang bikin rese. Teman sekamarnya ada yang nyebelin. Ada yang kena fitnah malah nyampe harus ke sini. Nggak rugi. Ada pengadilan Allah kok. Ya, tenang aja. Bisa jadi gara-gara kepahitan yang di sini kita lebih terjamin surganya daripada yang di luar sana bebas. Betul? Atau bisa jadi Allah pengen ngangkat derajat seseorang, tapi ya amalannya kita bukan kayak imam besar, jujur aja. Imam Ahmad bin Hambal sholatnya sehari semalam 300 rakaat. Kalau lagi sakit 150 rakaat. Ya, kita yang 17 rakaat 5 waktu aja kadang dientar-entar. Ya. Tapi Allah pengen angkat derajatnya. Gimana? Dikasih fasilitas. Ada yang nyebelin, ada yang nipu, ada yang ngutang malah galakan dia. Biasa weh, udah. Tenang aja. Nggak rugi. Dalam Islam tuh yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang tenang aja. Ya. Ada ujian semuanya ya. Contoh ya, ujian kayak gini. Kalian di WA sama suaminya misalkan. Ya. Is istri, ya. Boleh kan manggil istri? Iya. Iya. Dijawab kan? Ono apa suami? Jangan suzon dulu. Suami, boleh kan? Boleh ya. Begini iya uang belanja dinaikin ya 30 juta. Belum beres. 30 jutanya teh setiap minggu. Masya Allah. Gampang nyenengin ibu-ibu ya Pak ya. Tinggal dikasih khayalan mereka udah bahagia ya. Kak, teh, Mbak. Uang belanja naik 30 juta seminggu. Nikmat bukan? Bukan. Ujian. Ulangi. Ulangi, uang belanja 30 juta per minggu nikmat bukan? Ujian. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Tambah banyak sedekahnya, lain-lain. Coba, uangnya tambah banyak tapi dipakai maksiat. Masa iya nikmat? Kan hukuman Allah ada. Nggak tidur, malaikat nggak tidur. Ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi karena nggak punya duit. Berarti nggak punya duitnya kita, tapi bisa jadi pertolongan. Betul? Coba. Beneran iya nggak? Iya kan? Atau misalkan diselingkuhin suami sakit tidak? Sakit ya. Ya iya dong, udah dampingin dari nol, giliran dia udah sukses nikah lagi yang sama seumuran anak kita. Mohon maaf ya, referensi saya dari film Azab biasanya kayak gitu. Ya. Ya. Terus kalau gara-gara itu akhirnya dia jadi mulai tahajud nggak pernah bolong, rajin taklim, mulai syar'i, mulai belajar Quran, bahkan mulai menghafal, sampai suatu ketika sudah mulai mengajarkannya. Bisa jadi itu gara-gara itu dia lebih terjamin surganya daripada yang ya suaminya pada setia. Meskipun yang suaminya udah setia nggak usah disuruh selingkuh juga ya Mbak. Abang selingkuh dong. Biar aku dapat penggugur dosa. Gak gitu konsepnya bos. Insya Allah selebel kan. Alhamdulillah. Udahlah tenang aja ya. Gak rugi. Kapan masih rugi? Kalau masih gampang sedih teh dua penyebabnya. Satu, kitanya aja kali yang terlalu cinta sama dunia. Dua,
Ya mungkin kita belum pengen surganya Allah. Dikira sia-sia ini di sini menjalani kehidupan di sini. Oh enggak, bisa jadi pulang dalam keadaan udah suci dari dosa daripada yang di luar sana maksiat. Tenang aja. Sok suruh pilih ya. Semua keinginan dikabul, tapi kata Allah tidak ada tempat untukmu di surga. Mau? Enggak. Atau dibalik, keinginan kita tidak dikabul, tapi Allah cuma janji satu aja, disediakan tempat terbaik di surganya Allah. Mau? Berarti kan yang paling kita kejar ternyata itu ya. Nggak ada orang teh udah beneran dapat duit, giliran pengen dipakai, mati ada, nggak kepake. Ya. Malah akhirnya bikin anak cucunya berantem, duitnya nggak bisa dibawa masuk ke kuburan juga. Bukan, sekali lagi, bukan berarti nggak boleh punya, monggo. Tapi ingat, baru jadi ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Udah, tenang aja, nggak rugi. Nikmatin, non di sini. Ada pengajian, istilah lillahi ta'ala, ya. Jangan lihat siapa yang bicara. Kalau emang yang bicaranya mengganggu pemandangan, udah tundukkan pandangan aja, udah. Ya, misalkan, ya, ya udah istilah, ya. Dah saya nggak minta lahir kayak gini dah. Tahu-tahu ya. Bismillah lah, semua jadi ujian. Saya juga jadi ujian bagi Teteh, Teteh jadi ujian bagi saya. Ini kapan saya ceramahnya berhasil? Bukan kalau ketika banyak yang dengerin, bukan. Tapi ketika ikhlas lillahi ta'ala. Bisa jadi yang di desa cuman ngajarin satu santri, nggak ada yang ngupah, nggak ada yang ngerekam, nggak ada follower, nggak ada subscriber, tapi lillahi ta'ala dia tuh yang paling banyak pahalanya. Daripada terlena, wah banyak yang nonton, banyak yang ngerekam, banyak subscriber, follower, tapi jadi lupa bahwa popularitas itu hanya alat untuk mengenalkan Allah ke banyak orang, bukan untuk ngagung-ngagungin diri sendiri. Terlena, cilaka we sendiri. Ini yang duduk mendengarkan bisa dapat manfaat. Kalau saya salah niat, saya dibakar sendirian hidup-hidup, kan repot. Ya. Jadi kalau ngelihat si Kokote, jangan diajak foto ya, didoain. Ya Allah, ningkong kok. Mudah-mudahan gak cuma ngomong doang, tapi diamalin. Ya Allah, mudah-mudahan dosanya diampuni. Ya. Nah, ini teh soleha semua ini teh di sini, Masya Allah. Alhamdulillah. Beneran ya, yuk lihat. Jujur-jujuran lah, udahlah. Yang kita kejar mah berkah, bukan banyak, ya. Dan sejauh ini ada yang udah ngejar sebanyak-banyaknya nominal, kekumpul nominalnya banyak, masih belum bahagia, ada. Di Thailand itu diperlihatkan macam-macam ya. Ada istri minta cerai dari suaminya karena tidak dibelikan mobil yang kelima, ada. Ya. Mungkin mobil ke-1 sampai mobil ke-4-nya mobil Hot Wheels teh, model yang kecil ya. Jadi ngambek. Nah. Tamiya ya, baterainya kilikan, ininya dinamonya, Insya Allah. Atau ada pernah ada yang ngobrol orang lagi di tempat dia duduknya tempat umum gitu, karena duduknya pada deket-deketan, jadi kedengeran mereka lagi ngobrolin apa. Ternyata orang Cina daratan sana ya, bukan Cina yang di Indo gitu. Ngomongnya pakai Mandarin. Saya berusaha menyimpulkan. Ternyata wajahnya stres, menderita, kecewa. Padahal mohon maaf, secara fisik dijaga, terawat. Dan ketika dia bicara tentang umurnya, nggak kelihatan kayak umurnya segitu. Umur 34, tapi nggak kelihatan kayak 34. Ya. Orang dengkulnya aja lebih putih daripada muka kita. Ya. Kita kan biasa bagian paling hitam tuh dengkul. Ya. Bagian paling putih muka. Ini gimana ceritanya itu dengkul dia lebih putih daripada muka orang. Ya. Pokoknya ngerawat diri, cantik, tapi kok muram cerita teh. Ternyata lagi ngobrolin karena ke kuping ya, kedengeran, nggak niat kuping, dia emang kedengeran, ya. Ternyata lagi ngobrolin rencana buat aborsi katanya. Tapi ternyata aborsi untuk yang ke-23 kalinya. Kan nggak mungkin zinahnya cuma 23 kali, emang stok cer apa lakinya, ya. Tapi gitu ya, stres, Masya Allah. Karena emang kalau misalkan di Cina sana aborsi itu legal sih, karena kan bahkan dia ada peraturan kalau rumah tangga itu cuma boleh punya anak 1. Sekarang udah diganti sejak presiden yang sekarang jadi 2. Gimana kalau hamil anak yang ketiga, kok suruh bayar kalau pengen tetap lahir. Kalau dirupiahin 33 juta rupiah. Ya. Kalau misalkan nggak bisa bayar gimana? Nanti ditunjuk klinik dari negara untuk aborsi di sana, dibiayain. Sana karena kebanyakan penduduknya ya, dan tidak percaya agama.
Jadi ya udah seperti itu. Beneran dah. Kita diciptakan kan bukan Allah iseng jahil gitu. Heureuy bikin manusia, enggak ya. Enggak, ya. Kayak misalnya orang bikin kulkas, apa fungsinya kulkas? Ngedinginin gitu kan. Kalau misalkan kulkasnya kita tidak colokin, terus kita pakai buat naruh gamis sama kemeja, bisa nggak? Bisa, tapi kan salah fungsi itu. Satu jadinya rungkang, sempit gitu ya. Terus ya nggak elok ya, buka kulkas isinya kemeja kan aneh ya. Nah, karena memang diciptakannya bukan untuk itu. Ada buku manualnya agar kulkas ini optimal. Terus kita nggak mau ikutin buku manualnya, ya wajar dianggap rusak, ya. Maka ya kita kan bukan heureuy diciptain, ada tujuannya. Terus kita pengen bahagia dengan versi kita sendiri. Kumpulin duit aja yang banyak, nggak peduli mau halal atau haram dan lain-lain. Kok udah kekumpul ternyata masih nggak bahagia juga? Ya emang bukan itu caranya. Ya. Kayak misalkan, pengen lulus kuliah, gimana caranya? Rajin masuk kelas, belajar yang rajin, sama bikin skripsi. Saya nggak mau pakai cara itu. Saya pengen salto-salto, nyemplung kolam, loncat dari gedung. Pas udah bonyok, saya udah lulus belum? Ya belum, memang bukan gitu cara lulus. Sama kita pengen bahagia, semua pengen bahagia kan? Ada yang dengan sengaja pengen menderita di sini? Nah, Allah udah aturin gimana caranya biar tambah mudah bahagia. Ada buku manualnya, Quran. Kok saya mah emang gak biasa baca buku manual, mendingan dicontohin orang. Ada orang yang udah ngamalin dan nyontohin, Rasul. Terus kita masih pengen hidup tidak dengan cara mereka. Kan jadi lucu. Contoh, kalau kita pengen jadi pemain bola, belajarnya ke Lionel Messi atau Chef Juna? Messi. Karena dia udah pernah menang kejuaraan yang kita pengen juarain, dia udah latihan yang kita pengen latihan, ya, nggak nyambung kalau misalkan ke Chef Juna. Nah kita kan pengen bahagia iya, sukses iya, mulia iya, kalau bisa dunia dan akhirat. Udah ada contohnya, tapi nggak mau ngikutin. Terserah saya pengen ngambil itu, saya pengen begini, saya pengen ngelakuin ini. Terus nggak bahagia juga. Ya pantesan, ya kitanya yang salah konsep. Ya tenang aja, bayangin semuanya lagi nyetir mobil, udah. Kaca mobilnya kotor, tanah semua, nggak kelihatan apa-apa. Nyetirnya takut atau tenang? Takut. Nggak tahu kapan mesti belok, kapan mesti ngerem, karena ketutupan tanah kacanya. Ya. Tapi saya tanya, kita takut karena tidak ada jalan atau karena jalannya nggak kelihatan? Nggak kelihatan, ada jalannya, cuman nggak kelihatan. Berarti gimana caranya? Bersihin kacanya, jadi kelihatan. Depan teh ada polisi tidur, kudu ngerem. Depan teh tikungan, kudu belok. Jadi kalau kita sekarang hidup asa gelisah, kayak nggak ada jalan keluarnya, buntu, nggak tahu ngapa-ngapain. Punten, bukan nggak ada jalannya kita takut, jalannya belum kelihatan. Kenapa belum kelihatan? Ya sok atuh yuk bersihin dulu. Tambah banyak taat, tambah banyak tobat. Kok saya dosa apa? Nah itu tambah dosa baru. Ya. Ngerasa nggak punya dosa, dosa. Ya. Kata Imam Ghazali, dosa yang tidak terasa itu ngerasa diri ini udah aman dari azab Allah. Ya. Kan udah sholat, yakin diterima sholatnya. Nggak ada yang tahu. Ya. Udah tenang. Kok nggak bisa tobat, nggak bisa ini? Nanti ditolong sama Allah. Tahu-tahu ada masalah hidup. Karena kepahitan teh nggak ada yang sia-sia, cuma 2 pilihannya. Kalau nggak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat. Udah, itu doang. Dan kita butuh dua-duanya buat ke surga. Udah, bismillah. Sudah tenang? Sepakat? Udah, sisain waktu. Ini tanya jawab atau foto-foto? Gak ada handphone ya? Ya udah, nanti kalau udah keluar WA ya. Ada yang orang Bogor nggak? Sok yang di Bogor. Kok di Bogor, tinggalnya di Cimahpar, dekat? Dekat. Atau enggak kalau nggak di Cimahpar, di Surken Surya Kencana ya. Kalau ke Bogor kabarin ya. Udah, kembalikan dulu kepada Ustazah MC-nya, tafadhol. Ini boleh diminum nggak? Boleh, kasih ya. Gratis kan? Masya Allah. Mic-nya pakai yang ini ya? Dia. Silakan.